Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Syifa Tariq dari Prodi PGSD dengan NIM 8605141621. Saya di sini akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang demokrasi. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam demokrasi. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdapat 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia, dan tentunya 10 pilar ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut 10 prinsip demokrasi di Indonesia. Berikutnya poin-poin indikator demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan, yaitu harus dengan kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Prinsip yang ketiga, yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Prinsip keempat, yaitu demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan ataupun anarki. Keempat, manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi menciptakan perpecahan, permusuhan, dan juga kerusakan. Prinsip kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, semacam pembagian kekuasaan yang menciptakan pengawasan dan juga perimbangan. Prinsip keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, menghormati hak-hak manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Prinsip ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yaitu sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada seluruh pihak. Prinsip kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu pelimpahan kekuasaan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Prinsip ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas atau yang diberi berbagai keistimewaan secara khusus. Indikator pertama, akuntabilitas. Pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, pejabat juga harus mempertanggungjawabkan segala ucapan serta perilakunya. 2. Rotasi kekuasaan. Akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai, seperti pemilihan umum secara berkala 5 tahun untuk pejabat politis. 3. Rekrutmen politik yang terbuka.
Ini memungkinkan orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. 4. Pemilihan umum. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Yang kelima, pemenuhan hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Sekian tugas 3 yang saya kerjakan. Bila ada salah, saya mohon bimbingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.